perkenalkan nama saya Feni Siska dengan NPM 2041002. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Novia dengan NPM 2041040. Halo semuanya, nama saya Jessin Corina dengan NPM 2041114. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Internasional Batam. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih atas waktu dari adik-adik serta bapak atau ibu guru untuk kami menyampaikan informasi mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi di SMA Santo Tarcisius. Oh ya, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Dengan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, saya Elisa. Halo, saya Francisca. Halo, saya Jessica Novia. Halo, saya Jessin Corina. Nah, sekarang kita sudah saling kenal nih. Yuk, langsung saja kita nonton video penjelasan berikut ini. Fen, sebenarnya korupsi itu apa sih? Korupsi itu adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, mudah disuap, tidak ada moral, dan penyimpangan. Nah, kita udah tahu nih pengertiannya, Lis. Perlu juga kita ketahui bahwa kasus korupsi itu tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, namun di lingkungan sekolah yang sangat diharapkan menjadi lokomotif dalam penguatan budaya anti korupsi pun sering terjadi kasus korupsi. Berikut ini ada beberapa contoh kasus korupsi di lingkungan sekolah. Yang pertama, penggunaan dana BOS, anggaran, dan sejenisnya. Di mana penyalahgunaan ini dapat berupa pembuatan program-program fiktif atau pembuatan program hanya sekedar formalistik untuk menghabiskan anggaran tanpa dilandasi atas kebutuhan nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Yang kedua, menyembunyikan atau memberikan informasi undangan untuk memasuki PTN secara tidak luas kepada seluruh siswa untuk mendapatkan hak yang sama bersaing dalam jalur undangan dari PTN, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, di mana amanat yang terkandung dalam undang-undang ini adalah pasal 13 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di poin C menyatakan bahwa menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Karena semakin hari semakin banyak kasus korupsi yang terjadi, maka pada tahun 2010 di masa penerapan standar ISI 2006, mulailah dilakukan perintisan pendidikan anti korupsi di sekolah. Apa sih pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada para peserta didik. Adanya pendidikan anti korupsi ini dikarenakan pemerintah Indonesia ingin memerangi korupsi dari lingkungan terdekat, ingin menanamkan pendidikan karakter yang aplikatif. Selain itu, lingkungan sekolah yang diharapkan menjadi lokomotif dalam penguatan budaya anti korupsi pun masih menjadi tempat rawan korupsi, dan kian hari marak tindakan pidana korupsi terjadi di mana-mana, serta budaya korupsi Indonesia telah berada di tepi jurang. Nah, mungkin ada yang tanya maksudnya telah berada di tepi jurang itu gimana sih? Nah, sebenarnya kita sudah lama menyadari adanya kelemahan yang merupakan warisan kolonial. Ini pun telah dikemukakan oleh Bapak Kuncha Raningrat bahwa ada 5 sikap mental yang bermuatan pola pikir koruptif warisan kolonial, yaitu yang pertama, mentalitas yang meremehkan mutu. Kedua, mentalitas yang suka menerabas.
Ketiga, tidak percaya pada diri sendiri. Keempat, tidak berdisiplin murni. Dan yang terakhir, mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab. Dengan ini, maka diperlukan 4 prinsip pendidikan anti korupsi. Yang pertama, sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi itu harus bisa bersifat jangka panjang. Yang kedua, pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi itu harus melihat setiap tahap perkembangan anak. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi harus dapat tumbuh dengan memadukan antara pemahaman, penyadaran, dan pengamalan di semua segi kehidupan secara konsisten. Dan yang terakhir, pendidikan anti korupsi menjadi bagian integral dari pendidikan karakter generasi muda. Nah, selain prinsip pendidikan anti korupsi, kita juga akan membahas 9 nilai pembentuk karakter versi KPK, yaitu kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, keberanian. Wah, banyak sekali nilai karakter yang harus kita punyai. Eits, gak hanya ini saja, ternyata juga ada 5 penguatan pendidikan karakter, yaitu religius, integritas, mandiri, nasionalis, dan gotong royong. Selanjutnya, dalam mewujudkan perilaku anti korupsi, perlu adanya nilai utama dan nilai pembentuk dalam diri kita. Untuk lebih jelas, yuk kita lihat gambar berikut ini. Nilai utama terdiri dari integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Sedangkan nilai pembentuk terdiri dari kepedulian, kesederhanaan, keadilan, keberanian, kebersyukuran, optimis, kemandirian, dan kedisiplinan. Oke, dari tadi sudah banyak nih nilai-nilai yang disebutkan. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih guna dari nilai-nilai tersebut? Nah, dari nilai-nilai tersebut akan kita terapkan baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, maupun di lingkungan masyarakat. Berikut adalah cara pengamalan penguatan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, teman bermain, dan di lingkungan masyarakat. Kayaknya aku bingung deh. Kok dari tadi ada banyak nilai-nilai dan prinsip-prinsip gitu sih, Jesslyn? Sebenarnya itu penting nggak sih untuk anak SMA? Iya nih, jadi untuk teman-teman, pendidikan anti korupsi ini sangatlah penting untuk generasi muda kita, terutama para anak SMA yang masih gampang dipengaruhi lingkungan sekitar. Pencegahan tindakan buruk harus dilakukan segera. Maka kami membuat video pendidikan anti korupsi ini dengan harapan agar kalian yang menonton dapat mencegah diri orang lain untuk melakukan tindakan korupsi. Teman-teman juga diharapkan untuk melaporkan kepada penegak hukum jika mendeteksi adanya tindakan korupsi di lingkungan sekitar ya. Oh iya, perlu kita ingat juga apabila kita tidak mempelajari tentang pendidikan anti korupsi juga akan membawa dampak loh. Hah? Emang iya? Iya, jadi jika generasi muda kita tidak mendapatkan pendidikan tentang anti korupsi, dampak akan kita rasakan di nantinya. Generasi muda di Indonesia kita akan dengan gampangnya melakukan tindakan korupsi karena tidak mendapatkan pendidikan anti korupsi. Mentalitas generasi muda kita dengan pola pikir koruptif seperti kurang pede, meremehkan orang lain, dan lain-lain. Bahkan akan mengakibatkan generasi muda memiliki karakter buruk yang cenderung merugikan orang lain. Maka dari itu teman-teman, mari kita pelajari pendidikan anti korupsi ini agar bangsa kita menjadi lebih maju dan sejahtera. Sekian video yang kami sajikan, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran positif di dalamnya. Terima kasih kami ucapkan, dan sampai jumpa!